Oke, kita mulai lagi bagian ketiga yaitu konstruktor dan contoh kasus. Jadi, di sebuah kelas, apapun yang kita buat di dalam Python, terdapat satu fungsi spesial atau def spesial yang disebut dengan constructor atau konstruktor. Tadi kita sudah kenal dengan konstruktor yang namanya init ya. Nah, dipakai untuk apa? Init itu adalah merupakan suatu fungsi yang dipakai untuk inisialisasi objek dan juga instansiasi objek. Anda harus mengingat bahwa inisialisasi dan instansiasi berbeda. Nah, padahal kita membuat objek def itu, tapi kita tidak pernah memanggilnya. Kapan dipanggil? Dipanggil secara otomatis pada saat pembuatan objek. Jadi saat Anda membuat perintah ini, misalnya ya, titik sama dengan titik 5,5. Nah, inilah saat Anda memanggil init ya. Setiap kelas, apapun kelasnya, walaupun Anda tidak membuat def init, pasti memiliki default constructor. Default constructor itu biasanya tanpa parameter, jadi kurung-kurung. Ini misalnya ya, misalnya titik sama dengan titik. Nah, seperti ini namanya default constructor. Tidak perlu dibuat, def initnya tetap ada. Lalu default constructor berarti tanpa parameter disediakan oleh Python secara otomatis bila tidak dibuat init. Jadi kalau Anda tidak membuat init, itu pasti akan disediakan. Lalu kalau non-default constructor, ya, itu pasti punya parameter, ya. Parameternya misalnya X dan Y, ini contohnya X dan Y. Lalu kemudian digunakan untuk mengisi nilai awal variabel kelas dan bisa memiliki banyak konstruktor yang berbeda signature-nya. Ini akan dibahas lebih lanjut di PPO. Ya. Jadi apa ini tentang signature nanti akan dibahas tentang di PPO. Nah, yang penting di dalam Python Anda harus ingat bahwa untuk membuat konstruktor menggunakan init ini ya, menggunakan init. Tapi pakainya garis bawah 2 ya. Garis bawah 2. Lalu kemudian Anda menggunakan variabel self, lalu parameternya bisa koma. Seperti itu. Nah, contoh konstruktor kelas titik ya, kita memiliki metode def init self x, y. Berarti Anda memiliki sebuah metode namanya init menggunakan garis bawah 2 kali ya. Lalu kemudian dipakai untuk melakukan instansiasi objek titik ya, sesuai dengan template kelas titik dan menginisialisasi nilai x dan y-nya. Ini diinisialisasi awal. Self menunjuk pada kelas itu ya, sekali lagi X dan Y itu berarti mengubah ini ya, mengubah ini. Karena diubahkan di sini diganti. Nah, konstruktor dipanggil hanya satu kali toh. Jadi konstruktor tidak mungkin dipanggil 2 kali. Kenapa? Karena dia hanya dipanggil saat dibuat. Jadi dipanggilnya pada saat pembuatan, yaitu ini. Ini contohnya. Ini kan dipakai nih, T1 variabelnya, objeknya, lalu titik itu adalah kelasnya. Anda buat, Anda panggil. Nah, ini pertama kali dan itu terakhir gitu. Tidak mungkin kalau Anda mau membuat titik lagi, misalnya Anda buat lagi T1 sama dengan titik lagi gitu, berarti yang lama ini akan hilang, tertimpa. Jadi seolah-olah reset kayak buat baru. Sehingga bisa dibilang hanya dipanggil satu kali. Kalau Anda mau buat yang kedua mestinya T2 bukan T1 ya. Nah, contoh lain konstruktor. Nah, di sini ada konstruktor yang namanya person ya, kelas person, dan dia punya 2 variabel yaitu nama dan umur. Nama dan umur. Sama dengan titik tadi, nama dan umur itu bisa dipanggil 2 kali nih. Ya, pertama P1 itu manggil konstruktor person, namanya John, umurnya 36. Ya, untuk P1 ya, ini untuk objek P1. Lalu P2 Anda buat lagi objek baru yang punya nama Matt dan umurnya 40. Jadi dipanggilnya hanya satu kali tapi 2 objek. Kalau Anda mau manggil untuk P1 lagi berarti sama aja bohong. Artinya objek P1 yang tadinya 36 kalau diisi diganti dengan 50 berarti tidak ada gunanya yang pertama karena P1 akan tertimpa dengan yang kedua. Jadi biasanya menggunakan 2 kali. Jadi 2 variabel yang berbeda ya. Di dalam memori komputer nanti terdapat 2 objek yaitu P1 dan P2. Ya, nanti akan ada ilustrasi gambarnya di dalam memori. Nah, ini contohnya kalau di kelas rekening ya, tadi saya sudah gambarkan. Kelas rekening 1 itu kodenya 1, namanya Anton, saldonya 10.000, sedangkan rekening 2 kodenya 2, namanya Yuan, saldonya 20.000. Caranya bagaimana? Caranya
Anda buat 2 kali ya. Anda buat 2 kali, ini berarti konstruktor pertama dipanggil, konstruktor juga dipanggil lagi, tapi 2 variabel yang berbeda. Ini variabelnya beda ya. Rekening 1 dan rekening 2. Nah, ini disebut dengan konstruktor yang tanpa parameter. Jadi konstruktor default. Karena dia konstruktor default, ya ini tidak ada konstruktornya ya, sama sekali tidak ada konstruktornya. Cuman ada metode buka rekening dan tarik dan tabung. Di sini kan tidak ada konstruktornya, berarti di sini namanya default konstruktor nih. Kosong ya. Tidak ada parameter. Lalu Anda mengisinya dengan menggunakan buka rekening. Nah, ketika mengisi dengan buka rekening, maka di dalam memori itu akan berubah kondisinya. Dua tempat yang berbeda, ini misalnya alamatnya 101, ini alamatnya 102. Oke. Nah, kemudian misalnya kita melakukan perubahan ya, misalnya di rekening 1 ya, kita lakukan perubahan pengambilan nilai ya, pengambilan saldo, yaitu pengambilan 2000 ya, ini 2000. Berarti kondisinya ini rekening 1 ya, rekening 1 itu diambil 2000, berarti kondisinya akan berubah menjadi 8000 karena tadinya 10.000 ya. Tadinya 10.000 punyanya Anton, diambil 2000, berarti jadi 8000. Oke, terus kemudian tempat Yuan misalnya diambil 500, berarti 20.000 diambil 500 menjadi 19.500. Dan ini dua hal yang berbeda ya. Jadi punyanya Anton ini 8.000, punyanya Yuan 19.500, ini berbeda. Di memori ada dua tempat yang berbeda. Oke, terus bagaimana cara membuat kelas? Biasanya membuat kelas penamaannya harus melakukan penamaan yang deskriptif. Artinya apa? Kelas itu harus dibuat dengan sesuatu yang benar-benar menunjukkan itu kelas apa. Jadi Anda jangan membuat kelas M, kelas RBK, kelas PSG misalnya. Itu lebih sulit dibaca. Mau ngomong persegi ya, persegi gitu ya. Mau menjelaskan mahasiswa ya, mahasiswa, jangan M atau RBK dan sebagainya. Lalu diawali dengan huruf besar, jangan menggunakan huruf kecil. Contohnya kelas deposito, maka D-nya besar, bukan deposito huruf kecil. Jika lebih dari satu kata, gunakanlah camel case. Jadi misalnya persegi, P-nya besar, panjang, P-nya besar. Ya. Nah, itu menggunakan camel case. Lalu tanpa spasi ya. Kalau bisa tidak menggunakan underscore. Oke, tidak menggunakan strip. Jadi gunakanlah camel case. Penamaan state dan behavior. Penamaan state itu berarti penamaan variabel kelas. Penamaan variabel kelas justru menggunakan huruf kecil. Ya, jadi variabel kelas itu justru menggunakan huruf kecil. Kalau penamanya lebih dari satu kata, maka gunakan camel case tapi huruf paling depan tetap huruf kecil. Ya, behavior juga sama. Jadi metode juga menggunakan huruf kecil. Ya, metode itu menggunakan huruf kecil, variabel menggunakan huruf kecil, yang huruf besar hanya nama kelas saja. Oke, ini contoh lain kelas dan objek. Ini kelas namanya credit card ya. Lihat namanya, penamaannya C-nya besar, credit card-nya juga C-nya besar ya. Lalu field-nya, nah ini field-nya tadi sudah dijelaskan di awal, ini namanya adalah field atau atribut ya. Atribut ini adalah atribut yang menggunakan huruf kecil ya, menggunakan huruf kecil semua nih, menggunakan huruf kecil. Terus ada underscore-nya. Underscore ini artinya apa? Ini ada artinya adalah private ya. Ini artinya adalah variabel private. Variabel private bukan public. Nah, lalu kemudian ada behavior. Behaviornya ada get customer. Boleh pakai underscore seperti ini atau pakai model get customer. Ini juga bisa ya, pakai cara ini atau pakai cara bawah. Tapi kalau kelas tidak ya. Jadi bukan begini. Bukan credit card. Nah, tidak seperti ini, salah. Jadi menggunakan camel case. Ini camel case. Ya, sedangkan yang ini menggunakan camel case bisa, pakai garis bawah juga bisa. Ini sifatnya public ya. Ini sifatnya public. Kalau ini sifatnya private. Oke, terus ini contoh yang lain ya. Persegi panjang ya, ini contohnya. Yang bagian atas ini adalah variabel kelas, biasanya menggunakan huruf kecil. Variabel metodenya juga menggunakan huruf kecil. Karena ini cuma satu kata, maka tidak perlu kasih
kata kedua ya, jadi huruf kecil saja cukup. Nah, dari tadi saya menggunakan gambar yang hampir sama, yaitu sebuah kotak yang terdiri dari 3 bagian ya. Ada 3 bagian nih. Bagian nama kelas, bagian variabel, dan bagian metode. Nah, ini disebut dengan kelas diagram. Nanti akan dipelajari di PBO. Ini namanya kelas diagram. Ini standar internasional ya. Standar internasional. Jadi modelnya seluruh dunia sama, bukan ngawur, bukan saya gambar sendiri, itu bukan. Jadi ini ada kelas diagram yang merupakan standar internasional. Nanti akan dibahas di PBO. Oke, terdiri dari 3 bagian, nama kelas, field atau state atau variabel ya, ini variabel. Terus ada lagi adalah method atau behavior ya, method atau behavior atau function. Gitu ya. Oke, sudah. Lalu kemudian di dalam Python terdapat metode khusus juga yang disebut dengan underscore, str__. Ini merupakan metode khusus pada Python yang fungsinya sama dengan metode toString. Jadi kalau Anda pernah dengar ada metode namanya toString pada Java maupun C++, ini sama. Jadi metode def__, str__, ini merupakan sebuah metode khusus yang dipakai untuk mengubah kelas itu menjadi string. Jadi bisa dibilang kelas itu kan sebuah variabel memori ya, di dalam memori. Bagaimana supaya bisa ditampilkan, di print, di outputkan dalam bentuk print. Nah, harus memiliki metode str ini. Ya, jadi harus memiliki metode underscore str ini. Nah, di dalam metode underscore ini sebenarnya return apa? Dia return string. Jadi Anda silahkan memformat sendiri isiannya mau kayak apa. Jadi saat ditampilkan rekeningnya, nanti tampilannya seperti apa. Anda atur sendiri. Misalnya kodenya ditampilkan. Lalu kemudian namanya ditampilkan. Lalu saldonya ditampilkan dalam bentuk koma-koma misalnya ya, pakai koma-koma gitu. Nggak apa-apa. Nah, ini nanti kalau di print ya, di print rekening 1, ini otomatis nanti tampilannya seperti ini. Kode berapa, koma nama berapa, terus koma saldo dan seterusnya. Itu adalah caranya seperti itu ya. Jadi dipakai khusus untuk menggunakan metode print ya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, jadi tidak harus ada ya, metode str ini. Lalu bagaimana menghapus objek atau atribut? Di dalam Python ternyata bisa menghapus objek atau atribut, yaitu menggunakan keyword del. Akan menyebabkan objek atau atribut tersebut tidak bisa diakses lagi. Contoh, kita punya kelas person ya. Lalu kemudian personnya dibuat pertama kali oleh ini ya, John dengan umur 36. Lalu kemudian Anda hapus nih, delete nih. Anda delete P1H. Berarti H-nya ini mau dihapus ya, di delete istilahnya. Nah, maka ketika ditampilkan ini akan error ya, tidak bisa. Jadi ini tidak akan bisa muncul ya, karena sudah dihapus walaupun sudah kita set 36. Tapi karena kita delete, maka H-nya akan tidak bisa ditampilkan. Error. Yang bisa kita hapus apa? Yang bisa kita hapus adalah variabelnya. Ini variabelnya. Jadi yang bisa kita hapus variabelnya, berarti sevariabelnya akan hilang. Atau kita hapus atributnya. Kita tidak bisa menghapus metodenya. Jadi kita tidak bisa del p1.myfunction itu tidak bisa. Jadi Anda tidak bisa menghapus ini tidak bisa. Tapi kalau ini bisa. Ya, ini bisa dihapus, ini bisa dihapus. Oke, seperti itu. Oke, lalu bagian terakhir ini tambahan, yaitu tentang bagaimana mengcopy antara objek satu dengan objek yang lain. Kalau di dalam memori ada objek P1, P2, P3, lalu Anda pengen P2 sama dengan P3, P3 sama dengan P4, misalnya seperti itu. Jadi di-copy ya variabelnya, bagaimana caranya. Nah, untuk mengcopy objek itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah shallow copy, yaitu pengkopian dasar, pengkopian dangkal, dan deep copy, yaitu pengkopian dalam ya. Pengkopian dangkal atau shallow copy ya itu dilakukan dengan menggunakan variabel sama dengan. Jadi kalau ada dua variabel ini, dua objek ya, ini ada dua objek 1, ini objek 2. Ini kan ada dua objek ya, ini objek 1 dan objek 2, ini objek 1 dan objek 2. Anda bisa menjalankan Whamton sama dengan palet. Nih, Whamton sama dengan palet. Berarti Whamton itu maksudnya mau diisi dengan palet.
Yang terjadi di memori gimana? Yang terjadi di memori dia hanya melakukan aliasing. Jadi uh, pointer memorinya dia hanya menunjuk hal yang sama. Jadi programnya masih tetap sama, ya variabelnya sama, tapi ditunjuk oleh dua penanda yang berbeda. Jadi bukan mengcopy benar-benar. Jadi bukan berarti akan ada dua kotak itu enggak ya. Jadi ini cuma satu kotak. Wamton sama palet itu akan menunjuk ke kotak yang sama. Jadi kalau Anda mengubah palet, maka ini diubah semua nih. Colornya ini kan berubah semua. Wamtonnya akan diubah, maka ini semua akan berubah. Gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi kalau itu namanya shallow copy. Shallow copy itu berarti mengkopian dangkal. Dangkal itu artinya nggak benar-benar ngopi gitu ya, bisa dibilang ya. Tidak benar-benar mengkopi. Dia hanya menunjuk pada tempat yang sama, ya, menunjuk pada memori yang sama. Itu disebut dengan aliasing. Lalu yang deep copy, ya, deep copy ini kebalikannya. Kalau sebentar. Oh, maaf. Nah, kalau yang pertama ya, yang pertama tadi bukan shallow copy, tapi hanya berupa aliasing. Aliasing itu berarti hanya berupa sama dengan gitu. Berarti bukan ini baru pertama tadi saya mengatakan itu shallow copy. Ini yang pertama kita bahas aliasing. Aliasing itu berarti variabel X sama dengan variabel Y misalnya. Berarti objek X diisi dengan objek Y, seolah-olah begitu. Tapi sebenarnya objeknya tetap satu, tapi Anda menunjuk pada objek yang sama. Jadi kalau Anda mengubah X, Anda mengubah Y, maka semuanya akan berubah. Itu namanya aliasing. Nah, yang kedua shallow copy. Ya. Ini yang kedua shallow copy. Shallow copy perintahnya adalah palet sama dengan list Wamton. Ya ini ya, ini contoh kalau studi kasusnya seperti itu. Palet sama dengan list Wamton. Kalau tadi kan palet sama dengan Wamton atau Wamton sama dengan palet. Kalau di sini palet sama dengan list Wamton. Berarti Anda menciptakan list baru ya, list baru. Jadi palet itu punya list lagi, sedangkan Wamton punya list lagi. Jadi benar-benar apa namanya? Dua list ya, dua list. Itu yang disebut dengan shallow copy. Menciptakan list baru. Oke, menciptakan list baru. Itu shallow copy. Sedangkan yang terakhir adalah deep copy. Deep copy ini berarti palet sama dengan copy.deep copy. Jadi ada perintah di sini namanya copy.deep copy. Nah, kalau copy.deep copy dia benar-benar menciptakan dua objek baru yang lengkap ya, dua objek baru yang lengkap. Nah, ini tercipta dua. Yang pertama Wamton, yang kedua palet. Perintahnya adalah copy.deep copy. Jadi kalau Anda pengen benar-benar terpisah ya, terpisah dua hal yang terpisah ini variabelnya ya. Dua hal yang terpisah Anda bisa menggunakan copy.deep copy. Tapi kalau Anda cuma mau aliasing, maka Anda bisa pakai sama dengan ya. Seperti itu, ini hanya tentang masalah copy memori saja. Nah, bagian terakhir ini adalah modularitas. Jadi kalau Anda membuat kelas di dalam Python, biasanya kan kelas itu tidak bisa dipakai ya. Jadi kelas itu tidak bisa langsung dipakai. Untuk bisa memakai kelas, maka Anda harus menciptakan objek dari kelas itu. Berarti di luar kelas ya, di luar kelas. Pemakaiannya itu di luar kelas. Nah, untuk modularitas yang baik, maka program main atau program utama dan Python harus dipisah dari kelas-kelas Python agar lebih modular. Nah, cara pemisahannya bagaimana? Yang pertama adalah Anda harus membuat file dengan nama kelasnya. Misalnya nama kelasnya rekening, berarti Anda membuat file namanya rekening.py. Lalu Anda bisa membuat file baru, file kedua yang namanya main rekening misalnya, main_rekening. Untuk menyimpan kelas utama atau kelas main untuk pemanggilan kelas rekening. Jadi kelas utama itu hanya menciptakan rekening dan objek-objek lainnya. Tapi syaratnya harus diletakkan di dalam satu folder yang sama. Berarti pemakaiannya gimana hierarkinya? Pemakaiannya berarti main program utamanya akan menggunakan atau mengacu pada kelas rekening, begitu kan ya? Maka di dalam file main.py Anda harus melakukan import ya. Import itu perintahnya from rekening. From rekening itu berarti from nama filenya ini ya, from nama filenya ini import rekening. Jadi rekeningnya R besar, perhatikan ini R besar. Kenapa? Karena ini kelas. Sedangkan rekening yang R-nya kecil ini apa? Ini adalah nama file, ini file.
ini kelasnya. Ya. Jadi bedanya di situ, taruh di bagian paling atas di main rekening. Oke, bagian terakhir nih hanya review, kita sudah mempelajari. Pertama ada istilah-istilah yaitu kelas, Anda harus bisa tahu bedanya, kelas, objek, variabel kelas, data member atau atribut itu apa. Lalu ada istilah fungsi, method atau behavior. Lalu ada istilah constructor, ada istilah self, ada istilah init, ya, ada istilah str, ada metode getter atau asesor, ada metode setter atau mutator, ada pengkopian yaitu copy aliasing, shallow copy, dan deep copy. Yang terakhir tadi adalah modularitas kelas. Demikian materi keseluruhan dari struktur data yang sudah kita pelajari di pertemuan ketiga. Oke, latihannya silahkan dipelajari sendiri untuk membuat kelas-kelas ini terutama pada praktikum. Terima kasih.